dapat cerita tentang Mas Dinus itu pertama dari Mbah Adi. Nah, mungkin Mbah Adi ini sering naik ke Puncak Lawu bareng Mas Dinus. Nah, Mas Dinus itu katanya sering atau melihat langsung wujud yang Sabdo Palon dan yang Brawijaya, karena mungkin punya kelebihan dari kecil, indigo atau apa begitu. Tolong diceritakan sedikit coba Mas. Terima kasih. Ini cerita dari awal aja ya. Iya. Dari pertama dulu, dari kecil. Saya umur berapa? Mungkin kelas 5 SD. Iya. Mulai berasa itu kelas 5 SD, SMP, SMA. Jadi perjalanan itu emang ujiannya itu memang pertama awalnya itu diganggu sama sesuatu hal yang astral. Jadi tubuh juga itu kadang-kadang sakit di dada, kadang di tangan, kadang di kepala, gitu. Terus dibawa bapak saya ke mana-mana tempat orang kiai, orang pinter, katanya ya bukan sakit gitu, memang kalau wong Jawa ini campur ya bahasanya. Yang wong Jawa ini istilahnya wadai lah gitu kan ya. Nah, dan setiap malam kalau mau tidur itu selalu diganggu. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah tidur malam. Sampai sekarang? Iya. Berarti kalau malam jam 1, jam 2 gitu mesti begadang terus berarti? Iya, saya semalam suntuk. Semalam suntuk, iya. Pagi baru Sampai istirahat? Paling sore itu jam subuh. Paling sore subuh ya? jarang sekali. Oh. Jadi misalkan jam 7 kerja ya jam 4:30, jam 5 baru tidur. Tidur cuma 2 jam, 3 jam. Kalau tidur lebih dari 5 jam itu malah pusing ya. Meskipun tidur hanya 2 jam itu secara kesehatan nggak ada problem ya sebenarnya, aman-aman aja ya? Kalau saya itu kalau melek malam, kalau kelihatannya perutnya sudah ngelintir atau lapar gitu ya, makan aja. Kita makan, minumnya juga cukup. Pokoknya kalau kita lapar ya makan secukupnya. Kalau haus ya minum, jangan sampai telat minum. Tapi kan saya meleknya itu kan pakai yoga juga, jadi wening. Ya meditasi, ya yoga. Kan ada yoga, ada meditasi. Beda. Apa mas bedanya mas? Kalau meditasi itu kan sikap, kan ada 5 sikap ya dalam meditasi. Pertama adalah tetap itu dimanapun kita berada, kita merasakan nyaman dulu, relax. Ya. Jadi sebelum meditasi kita jangan langsung meditasi, kita relakskan dulu otot saraf kita, detak jantung kita seberapa, atur nafas kita. Terus pikiran kita kan masih terbawa pikiran duniawi. Nah ini dilepas dulu. Terus lihat langit. Lihat langit, memandang langit, membayangkan bahwa di dunia ini sangat indah sekali, gitu. Terus mengamati sesuatu yang pernah terjadi. Jadi saya perenungan. Jadi hening, henung kan gitu. Jadi merenung baru hening. Terus kalau sudah kita rileks, pikiran kita rileks, hati kita rileks, lepaskan segala sifat-sifat keduniawian. Karena kalau meditasi itu kan sifatnya suwung. Kalau bahasa Hindu atau Budanya itu hong ya gitu. Jadi memang kita harus bisa menyatukan alam semesta ini ke dalam tubuh kita, itu harus benar-benar suwung, karena tidak tercampur oleh hal-hal yang kedunia. Nah itu kalau sudah menap kan itu kan tetap ya. Kedua madep. Nah madep marang Gusti. Setelah kemudian yang
berbau dunia itu lepas, hilang semua maksudnya. Kan relax posisinya. Jadi kalau bahasa kan relaksasi. Terus kalau sudah relax kita madep. Jadi kita sudah siap kalau mau madep itu. Posisinya sudah siap. Jangan sampai kalau madep posisi pikirannya enggak kesampaian kita mau doa apapun. Maksudnya nggak langsung gitu ya Mas ya? Iya. Nggak langsung. Jadi nganggu ragu sagusu lah istilahnya. Nah kalau udah madep, tetep itu mental kita terjaga. Jadi kita rasa gas ki wetenge enek sopo. Kadang kan orang kalau belajar kayak gitu, mikir ku enek iki enek iku kan. Enggak usah dipikirkan. Mikirnya aku damai, ayam, tentrem gitu aja. Sing dibutuhke lak wong urip Pak tentrem. Iya bener. Tentrem. Dibi apa-apa nek rasa tentrem ya padha wae. Betul. Nah, itu tetep kalau sudah tetep kan mental kita terjaga. Otomatis detak jantung kita itu karena orang kalau misalkan tetap itu kan kendel kan, jadi rawat dia apa kan, jadi sifatnya itu tenang jadinya. Tenang kalau sudah tenang menep. Nah menep itu kan sekotor apapunnya air yang keruh, kalau menep kan mengendap kan jadi bening. Lah apa sini jerone banyu lak ketok kabeh gitu loh. Nah fungsinya meditasi seperti itu. Nah nek wis menep mantep keyakinan itu nyawiji marang ingsun. Nah gitu loh. Jadi makrokosmos mikrokosmos itu menyatu karena kemantapan itu tadi yang terwujud, yang mewujudkan segala apa yang menjadi keinginan kita sendiri, dan keinginan itu bisa terjadi sekarang atau besok atau lusa atau besok kapan kan gitu. Nah di posisi itu barangkali kita sudah bisa cipto dadi sabdo manti ya Mas ya? Iya, itu yang namanya mantep itu tadi. Jadi tetap pertama ada 5. Iya. Tetap kedua adalah madep. Tetap madep, tetap mantep. Kalau udah itu nggak usah. Jadi apa ya, pengertian itu simpel aja, sederhana. Tapi bisa cak kening pas gitu loh. Jadi pas kita apa ya nak diarani, kita melatihnya itu dengan enak gitu, nggak terlalu banyak. Jadi kalau kata hidup itu jadi kayak pohon cemara itu loh, pohon cemara dengan pohon asam bandingnya. Pohon cemara itu nggak perlu batang-batang yang gede, tapi tinggi, menjulang tinggi, ada ujungnya. Ketika dia ketar-ketar angin dia tetap goyang aja gitu. Tapi kalau asam dia pohonnya gede, terlalu banyak cabang, nggak ada ujungnya. Nah itu. Jadi daunnya di cemara itu kan kecil-kecil, inti sarinya aja. Oh intinya ini loh, nggak usah terlalu kita ambil semua, nanti bingung. Simple ya Mas ya. Bingung, kakean pengertian, kakean pengetahuan, nggak ada ujungnya gitu. Dan apa hening atau kemudian mantep itu kan, kalau menurut beberapa sesepuh kan merupakan bagian dari puncak pencapaian spiritual seseorang. Kosong adalah isi adalah kosong itu kan ya. Nah cuman untuk mengawali semedi atau meditasi itu biasanya orang kan ada rapalan khusus atau apa, itu nggak harus sebenarnya ya Mas Dimas ya? Nggak harus. Kalau selama ini saya nggak pernah malah ya. Oh, ya. Jadi lebih ke apa ya, realita, jadi lebih real gitu, lebih logika aja lah. Jadi mantra kan gini, mantra itu kan sebenarnya suatu kata-kata yang dibikin mungkin para leluhur pendahulu yang mungkin punya kelebihan tertentu ya, akhirnya dibikin mantra, dan mantra itu tujuannya itu agar maksudnya mantra ini dan untuk meningkatkan sugesti kita, wah aku mantep ini mau. Nah goro-goro mantep ya akhirnya jadi apa yang kita inginkan itu benar-benar seakan-akan terwujud gitu. Tapi kalau saya jadi misalnya gini, bedanya mantra dengan energi ya, aura yang ada di dalam diri kita ya. Misalkan ada orang kesurupan nih, orang kesurupan
Jadi saya pernah itu, ada orang kesurupan dulu. Itu sampai orang satu kampung itu banyak baca ayat kursi semua. Tapi yang kesurupan itu masih terus lanjut ya. Teriak-teriak gitu. Terus kebetulan ada teman dipanggil. Saya nggak datang aja. Iya. Saya nggak apa doa mantra atau terus saya ajak salaman. Saya liatin matanya gitu. Iya. Kowe lunga apa ora? Batin. Jadi baru Batin, aku ya? mau datang itu dia mah kaget, seperti orang kaget gitu. Jadi kowe lunga apa ora? Jadi kalau aku doa ya kuasa kuasane kuasa isih kuasa kang maha kuasa. Kowe iki sapa? Kan kowe nek ra lunga lebur kang lunga blas. Jadi nggak pakai mantra-mantra enggak gitu. Jadi itulah namanya aura yang sudah nyawiji. Jadi nggak usah pakai mantra. Ucapan kita adalah bagian dari doa. Energi yang berjalan ya Mas ya. Energi tapi, yang berjalan. Sehebatnya mantra, kalau diri kita itu nggak bisa nyawiji, orang mati. Betul. Iya ya Mas ya. Gitu. Iya banyak juga cerita seperti itu. Iya. Tanpa harus dibaca-bacakan segala macam gitu, Iya, baru karena datang. itu pengalaman yang pernah aku alami. Terus Jadi, gimana? Terus ini Mas, ketika pas naik, saya masih penasaran itu, waktu naik apa Gunung Lawu itu Mas. Iya. Nah, apa sih sebenarnya yang dialami Mas Tinus itu? Gunung Lawu itu kan kayaknya sudah menjadi rumahnya jenengan sendiri begitu. Nah, apa Ya, yang sebenarnya terjadi itu? itu namanya naluri ya. Naluri itu kan kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang terhubung eterik kita, eterik dari mungkin dari luhur yang tinggal di sana dengan karena saya sendiri kan juga masih cucu yang Lawu. Iya. Jadi kalau diurutkan itu saya cucu ke-21. Cucu ke-21 ya. Jadi misalkan bapak saya ke-20, yang kakung saya ke-19 gitu. Oh, nggih. Yang Brawijaya punya anak sampai saya ke-21. Iya. Gitu. Jadi awalnya sih nggak tahu apa-apa. Iya. Gitu. Cuman dulu itu awalnya itu cuman sosok. Waktu pertama ketemu itu jenengan sinten gitu ya. Pakai jubah hitam, pakai ikat hitam. Tapi cuman dikasih tahu sok kowe bakal ini, tapi saya cuman dia nggak kasih tahu buat saya sendiri ya. Terus saya bilang jenengan ini kok yang kula, tapi kalau mboten mangertos jenengan ini kok yang sinten, tapi naluri itu jenengan ini kok yang kula. Gitu. Saya waktu itu masih kecil. Umur berapa Mas? Masih SMA lah. Oh. Jadi saya cuma duduk-duduk di, aku kan dulu nggak pernah tidur malam, suka di tempat gelap, duduk di depan rumah gitu sambil ya ngerokok gitu kan. Ada yang manggil tinus gitu. Ya saya kejar suaranya kok di Gunung Lawu kan. Terus saya nggak tahu kalau yang Brawijaya atau yang Lawu itu bersemayam di sana kan. Ya setahu saya pokoknya ujungnya, tapi naluri saya itu merasakan, tapi dengan berjalannya waktu akhirnya tahu beliau seperti apa gitu. Terus akhirnya setelah saya penasaran ke sana, saya larinya ke arah Candi Cetho karena pergerakan saya itu mengikuti naluri. Jadi orang sakarepe dhewe kalau pikiran aku pengen dono enggak. Iya. Jadi bener-bener pakai rasa. Panggilan jiwa ya. Jadi kayak rasa iki ono GPS dhewe. Oh iya. Iya ada GPS-nya ini. Di sana. Tapi kebetulan waktu saya ke sana malah ketemunya malah bukan Eyang Brawijaya. Tapi ketemunya itu yang kalau saya menyebutnya Eyang Bathara Wisnu. Bathara Wisnu. Nah itu. Yang Bathara Wisnu itu ya pakai jubah besar, pakai perhiasannya sebab perak gagah. Ya aku saya kesini itu mau ketemu yang Brawijaya. Waktu itu di Candi Ketek. Di sana ketemu, saya kira komunikasi. Saya diajari tentang bahwa kehidupan ini harus
dasar utama adalah kasih. Kasih. Iya. Semuanya itu kuncinya dikasih. Udah nggak usah banyak-banyak. Orang punya kunci kasih ini aja. Itu buat segalanya. Terus gitu. Dan gitu. Makanya kan terus aku lama kelamaan itu mengetahui juga ternyata yang gereja itu ada hubungan erat dengan ikatan erat dengan Wisnu. Kebetulan saya dari kecil sering ditemui yang namanya Eyang Senggono. Senggono tahu? Enggak. Anoman. Oh iya, Nah, tahu. itu dari kecil juga. Itu malah lebih awal malah. Wujudnya gimana itu, Mas? Orangnya gagah. Agak. Iya. Jadi cara bertemunya saya nggak kelihatan. Iya. Pokoknya sering ketemu gitu Iya. dari kecil. Cuma lucunya ya kayak Kerah. badannya putih semua, Oh gitu. bersih. Bersih. Iya. Itu. Ya soal komunikasi itu kan rahasia. Terus udah lama kelamaan ya perjalanannya mungkin untuk ini diikat dulu soalnya nggak bisa Iya.